Kali ini aku akan kasih kamu teka-teki logika yang paling susah. Jawab semua pertanyaanku dengan benar ya, supaya kalian terbiasa mengasah otak ya guys. Kamu udah siap belum nih? Kalau udah, langsung kita mulai aja yuk. Teka-teki pertama. Ada seorang karyawan yang bernama Fikri yang bekerja di suatu pabrik guys. Ia merupakan karyawan training di pabrik itu. Suatu ketika ada sebuah kasus pembunuhan seorang karyawan tuh. Fikri pada saat itu berada di tempat kejadian. Ia langsung memanggil polisi untuk menyelidiki kasus pembunuhan ini. Polisi datang dan langsung menghubungi beberapa orang yang diduga tersangka dari pembunuhan ini. Yang pertama ada Imam guys. Ia berkata, saat kejadian aku lagi ada di ruang produksi untuk ngecek keadaan di sana. Saat aku pergi ke bagian gudang, aku melihat Fikri dan karyawan ini udah tergeletak di lantai. Yang kedua ada Rodi. Ia bilang saat itu juga aku sedang berada di bagian produksi. Aku sedang merapikan barang yang udah siap kirim. Saat aku membawa barang ke mobil, aku kaget karena ada karyawan yang udah berlumur darah. Dan yang terakhir ada Ricky nih. Ia berkata, aku baru aja masuk ke pabrik ini karena aku shift 2 dan saat aku masuk, aku baru tahu kalau ada karyawan yang tewas di sini. Setelah mendengar penjelasannya, akhirnya polisi pun mendapatkan clue seperti ini guys. Kalau kamu lihat-lihat nih, nama ID card ini apa ya? Aku beri waktu 10 detik untuk jawab ya. Jadi kalau kalian teliti, nama di dalam ID card itu adalah Ricky guys. Jadi otomatis yang membunuh karyawan itu si Ricky ya. Hayo, siapa nih yang benar? Yuk kita lanjut lagi ke teka-teki kedua. Teka-teki kedua. Pada saat salju tiba, Rina lagi ada di rumah sendirian nih. Ia berencana untuk undang teman-temannya ke rumah biar rumahnya nggak sepi. 30 menit kemudian, ia ditemukan tewas di ruang tamunya guys. Polisi pun menanyakan ke beberapa temannya pasca kejadian. Temannya Ani berkata, saat aku menuju rumah Rina, aku melewati makan siang di rumah dan aku langsung pergi ke dapurnya. Setelah makan selesai, aku melihat Rina udah tidak bernyawa. Lalu ada temannya Dea yang berkata, aku sangat suka bersantai di kolam renang. Jadi aku berenang di kolam renangnya Rina dan aku nggak tahu apa-apa soal pembunuhan itu. Dan yang terakhir ada Zaki tuh. Ia berkata, aku lagi baca buku koleksinya Rina yang aku dapat dari lemari bukunya. Dan aku membacanya di halaman belakang rumah. Kalau kamu dengar dari penjelasan mereka nih, menurutmu siapa ya yang sudah membunuh Rina? Aku beri waktu 10 detik dari sekarang ya. Jadi yang membunuh Rina adalah Zaki dan juga Dea guys. Karena mana mungkin lagi salju gitu mereka bisa berenang dan baca buku di luar rumah ya. Mungkin karena panik mereka jadi berbohong tuh. Siapa nih yang masih salah? Tetap semangat ya guys. Yuk kita lanjut lagi. Teka-teki ketiga. Angga, Taher, dan Bayu berencana untuk hiking ke Gunung Karang tuh. Mereka selalu berdebat saat sedang membagi tas yang akan mereka bawa saat perjalanan nanti. Mereka punya 3 tas yang masing-masing isinya berbeda nih. Tas yang pertama berisi sleeping bag, tenda, dan macam-macam alat tidur. Di tas yang kedua berisi baju dan semua alat-alat camping. Dan di tas yang terakhir, tas yang paling berat berisi makanan untuk mereka makan di atas nanti. Setiap orang harus membawa 1 tas untuk dibawa. Gak ada yang membawa tas makanan itu karena tasnya sangat berat guys. Tapi Bayu siap membawa tas yang berisi makanan itu. Kok Bayu mau-mauan ya membawa tas itu? Coba deh kalian pikir-pikir. Padahal kan tas itu lebih berat dari yang lainnya ya. Langsung aja dijawab. Aku beri waktu 10 detik dari sekarang.
Jadi kenapa Bayu mau membawa tas itu? Karena tas itu isinya makanan tuh, yang kalau terus-terusan dimakan, tas itu bakal makin enteng ya. Dan saat turun dari gunung nanti, tas itu bakalan jadi enteng tuh. Siapa nih yang alasannya pada benar? Wah, keren deh kalau kamu kepikiran sampai ke situ. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Pada suatu hari, Ica berencana untuk pergi ke rumah neneknya nih, karena dia berada di rumah sendirian. Saat ia sedang berjalan di pinggir jalan, tiba-tiba ada orang yang memukulnya dan Ica dibawa ke tempat yang misterius tuh. Saat ia berjalan mencari sebuah pintu keluar, ternyata ada 3 pintu yang katanya salah satu darinya adalah sebuah pintu keluar dari ruangan itu. Di pintu pertama ada seorang penculik yang membawa pistol guys. Kalau kamu masuk ke pintu itu, kamu bakalan bisa ditembak dan Ica nggak akan selamat. Yang kedua ada seorang penculik lagi nih yang membawa pisau guys. Kamu bisa aja celaka kalau masuk ke pintu yang ini karena pisaunya tajam dan juga berbahaya. Dan yang ketiga ada seorang penculik yang membawa bom di tangannya. Kalau kamu masuk ke situ udah pasti gak bakalan selamat dan bom itu bisa meledak ya. Kalau menurutmu nih, Ica harus masuk ke pintu yang mana ya? Aku beri waktu 10 detik dari sekarang. Jadi Ica harus masuk ke pintu yang ketiga tuh. Karena kalau kamu teliti, penculik itu udah menarik bom atau granat itu di tangannya ya. Kamu tinggal nunggu aja meledak dan Ica bisa langsung keluar dari ruangan itu nih. Hayo, siapa aja yang benar? Wah, teliti banget ya kamu. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Pasangan suami istri Farhan dan Miftah lagi dilanda kecurigaan nih kalau salah satu dari anak mereka baru aja merokok di rumahnya tuh. Farhan dan Miftah terbangun dari tempat tidur dan mencium bau asap rokok. Asap rokok itu tercium dan berasal dari salah satu kamar anaknya yang sedang tidur. Mereka berdua langsung memeriksa kamar anaknya masing-masing. Ini kamar Gilang, yang ini kamar Devanti, dan yang terakhir ini kamarnya Rivaldo. Kalau kamu lihat-lihat dengan teliti nih, kamu bakal nemuin clue dari kamar mereka loh. Aku beri waktu 10 detik untuk kalian mencari clue-nya ya. Nah, bener banget kalau di sini ada becekan air yang menggenang ya, dan jejak kaki yang mengarah ke jendela tuh. Kemungkinan Rivaldo baru aja merokok di luar rumah tuh. Hahaha, ketahuan deh. Jangan dicontoh ya guys perbuatannya Rivaldo ini. Yuk kita lanjut ke teka-teki terakhir. Teka-teki keenam. Ada seorang pria yang lagi terjebak di bawah tanah nih. Ia berencana untuk menggali tanah itu dan kembali lagi ke darat. Tapi kalau kamu lihat, di sebelah kiri ada banyak ular ya. Dan di sebelah kanan ada saluran gas beracun. Nah, kira-kira pria ini harus menggali ke arah mana ya? Apakah ke arah kanan atau ke arah kiri nih? Aku hitung mundur 10 detik buat kalian jawab ya. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Kalau udah, coba tulis di kolom komentar ya guys. Nah, itu dia teka-teki logika paling susah. Kalau kamu bisa jawab semua, berarti kamu jenius ya guys. By the way, kamu bisa jawab berapa soal nih? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan juga subscribe ya guys. Supaya kamu nggak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!